Oke, ya kita mulai aja pelan-pelan sambil nunggu yang lain. Eh, Tadi di sini ada cowoknya nggak ya? Oh ini ada satu ya. Oke, jadi ternyata minggu kemarin tuh kan saya kena gondongan gitu ya. Terus dia merambat ke bawah gitu, ke selangkangan. Dan itu sakitnya minta ampun gitu. Sakitnya sama kayak kalau selangkangannya cowok ditendang gitu. Nah, itu yang tahu cuma cowok tuh kayak apa rasanya. Dan itu nggak sekali, karena kan kenanya saraf. Jadi tiap gerak itu kena gitu. Tiap gerak kena. Wow, itu menderita sekali kemarin. Cuman alhamdulillah udah mendingan. Oke, kita mulai aja langsung. Tapi mungkin nanti di akhir saya beritahu sedikit mengenai sistem di Siakat sama di Edling ini ya. Jadi kita mulai aja kuliahnya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai. Kenapa ini larinya ke sini ya? Sebentar. Oh, ini setup animation slideshow. Nah, oke. Jadi di kuliah sebelumnya kita udah ngebahas ngapain angkat tangan. Kita udah ngebahas mengenai regresi gitu kan. Dan kemudian di regresi itu ada apa? Bentuknya yang linear, yang simple, multiple, non-linear gitu kan. Dan regresi itu kan hal yang paling kita kenal dari sejak zaman SMA kayaknya gitu. Yang kayak bikin garis gitu ya sama dengan AX plus BC. Aplikasinya sebenarnya banyak dan karena di regresi itu algoritmanya bagi yang baru tahu gitu kan, lihat tuh ternyata banyak banget gitu kan. Kalau Poisson mungkin sebelumnya udah pernah ada yang lihat, tapi kalau kayak gradient descent atau apa, dan nanti di materi hari ini ada lagi bentuk gradient yang lain. Oke, kita mulai aja. Tuh, sebentar. Oh, tadi karena ada yang masuk ya. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas mengenai klasifikasi sama clustering. Dan di kelas kemarin, di dua kelas kemarin, hari Senin itu ternyata ada materi yang typo dan tapi saya sudah benerin di sini. Jadi kalau misalnya ada kalian yang mendownload materi ini sebelum kemarin jam 8 malam, itu mungkin harus download ulang. Namanya sama, semuanya sama, di download ulang biar nanti kelihatan bedanya. Nah, nanti di sini saya akan pointing out bedanya di mana. Karena memang agak-agak bikin bingung kalau enggak gitu ya. Oke, jadi si classification itu apa? Di pertemuan sebelumnya kita sempat singgung sedikit gitu ya. Jadi itu bentuknya supervise yang kita awasin, tanda kutip. Kita kasih label. Misalnya, Pak, saya nggak tahu labelnya apa. Ya, kita yang unknown itemsnya kita tinggal bilang bentuknya entah dia classes atau apa. Kita tinggal bilang nanti kita tentuin yang bentuknya kategorikal gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Nih kan, nggak perlu namanya classes. Misalnya dia bilang default antara 1 dan 0. Udah, that's it. Kita kasih label kan. Itu. Jadi 1 0 ya tidak atau apa, terserah, nggak apa-apa. Nah, ini apa? Ini data tentang debt credibility dari bank. Jadi nasabah-nasabah yang apa? Dia punya pinjaman apa enggak? Dia kalau dikasih pinjaman lagi dia mampu bayar apa enggak? Default itu kalau di bank istilahnya apakah dia sedang macet atau enggak gitu. Berarti yang punya pinjaman dong, nggak punya pinjaman apa yang macet ya kan? Jadi yang udah punya pinjaman nih kira-kira dia macet atau enggak? Bukan kira-kira. Em, Iya sih, sebenarnya bahasa awamnya kira-kira ya, kemungkinan besar dia macet atau enggak. Jadi kita lihat di sini nih. Ini adalah kolom umur, udah tahu gitu kan. Ini education, dia educationnya level berapa? Misalnya satu nih S1, dua nih S2, tiga S3. Employment, dia udah berapa tahun kerja nih?
Biasanya kan seiring umur kan, ini pasti udah tinggi, ini 17 tahun, 17 tahun kerja, wah gila dong duitnya banyak. Address, ini juga address, ini kayak level addressnya dia, berarti kalau makin tinggi, makin mentereng gitu rumahnya, makin bagus gitu kan. Income level juga, ini kan angka, makin tinggi makin bagus. Nah ini kemudian ada yang namanya debt income, itu sama. Sorry, kalau debt income itu kalau makin tinggi makin jelek. Maksudnya gimana? Debt itu pinjaman, income itu pemasukan. Jadi itu biasanya berbentuk rasio. Logikanya kan, pinjaman tinggi, sementara income naiknya nggak cepet dong. Berarti kalau dia rasionya tinggi, berarti itu jelek. Nah, kalau credit debt ini berarti adalah jumlah pinjamannya. Ini yang di bank nih ya. Ini mungkin pinjaman di tempat lain. Ini kan kelihatan semua. Di Indonesia juga gitu. Ada yang namanya apa? Birokredit.com atau BI Checking atau apa gitu. Nah, awalnya kalau kita cuma lihat kan, wah 41 tahun nih. Udah 17 tahun kerja. Addressnya levelnya 12 lumayan gitu lah ya. Nih, cukup tinggi daerah rumahnya. Income-nya tinggi banget. Tapi di sini pinjamannya juga banyak. Dan rasionya itu udah mepet di sini nih. Rasio pinjaman terhadap income dia. Nah, dan total pinjamannya juga gede gitu kan. Makanya di sini defaultnya 1. Ini historical data gitu ya. Dia defaultnya 1, udah macet nih orang. Jadi walaupun income gede banget ya, kasarnya gini deh. Wah tuh orang gaji 500 juta, gila keren. Tapi utangnya 1 triliun. Ya gimana gitu kan. Ya mau kita harus lihat the big picture-nya, totalnya gitu kan. Kalau cuman lihat, wah gila keren, bajunya anu, ininya anu, tapi ngutang semua gitu kan, ditagih debt collector terus. Nah, baris kedua deh, satu lagi kita kasih contoh. Ini sih baru umurnya 27 gitu. Education cuma S1. Tapi kerja udah 10 tahun. Ini 41 kerja 17. Padahal umurnya beda jauh, ya kan? Kemudian dia address-nya juga levelnya kecil gitu kan, maksudnya di perumahan biasa. Income-nya juga nih, beda jauh sama yang atas. Tapi di sini kelihatan ya, ini karena gajinya kecil kan. Sementara biaya hidup tuh kan biasa. Maksudnya harga beras nggak terlalu beda jauh, mau beras orang kaya, beras orang miskin kan. Beda tapi nggak beda jauh. Jadi di sini lihat nih, debt income ratio-nya dia tuh gede banget. Kalau kita lihat ini doang, ini orang parah banget. Iya gajinya kecil cuy, mau gimana? Biaya hidup sama aja. Ya kan? Ya kasarnya nih, harga iPhone untuk orang miskin sama orang kaya sama aja. Harga handphone juga sama aja kan? Gitu. Kita belum ngomong harga daging sama. Beda-beda tipis, beda dikit lah. Kebutuhan hidup sama. Makanya ini gede. Tapi dia pinjamannya kecil. Other debt-nya kecil. Default-nya 0. Oke? Jadi kita ngelihat sekilas saja ini data ini sangat berwarna sekali ini. Karena kan kalau cuma lihat, pas satu, gila rumahnya mentereng banget. Orang kaya nih, nggak mungkin macet, jreng, macet. Baru kerja. Paling apa sih, udah gitu 10 tahun, umur 17 mulai kerja kan. Umur 17, dia masuk sebagai apa sih? Nggak mungkin sebagai staff, nggak mungkin officer. Mungkin office boy gitu kan, ya nggak? Makanya ini debt income rasionya nih tinggi. Tapi dia pinjamannya bijak gitu. Jadi defaultnya 0. Nah, udah nih ya, 2 baris kita udah saya terangin. Jadi udah ada gambaran nih. Di tabel kayak gini. Ini juga membantu pas nanti buat kalian ngeliat tabel gitu kan. Makanya di tabel yang saya kasih, di sheet awal tuh kan ini loh. Gambaran tabelnya itu kayak gini, gini, gini. Walaupun saya udah jelasin juga kan di minggu kemarin. Nah, kemudian nih ada umur 37, tengah-tengah dia dong. Pendidikan S2. Employment 16 tahun. Asik nih, beda tipis sama ini. Address level 10 ya, sedikit lebih rendah. Income juga sedikit lebih rendah. Debt income rasionya 9,3 juga nih. Nah, credit debt-nya 10, beda dikit ya. Other debt-nya tapi lebih rendah juga.
Defaultnya gimana? Jadi setelah ini semua historical data dibikin modelnya di apa? Di classification, kemudian dibuat classifiernya, dia bisa prediksi, oh ini defaultnya 0. Yang ini prediksi ya, kalau ini historical data. Dia bisa prediksi ini 0 gitu. Karena dia ngelihat data semua. Dan sebagaimana data, semakin banyak data yang dia miliki, maka prediksi akan semakin akurat. Itu natural gitu kan. Makanya kan dibilang orang makin tua makin bijak karena dia datanya makin banyak yang dia udah punya gitu kan. Dia udah alami, dia udah lihat, dia udah ingat, dia udah rasakan gitu. Oke. Itu dia di sini. Jadi lihat historical data, bikin modelnya, kemudian ini classifiernya apa aja. Maksudnya classifier apa sih Pak? Gini, ini kan yang mau dicari. Yang kita mau ikut hitung apa? Semua atau enggak? Oh semua dong Pak. Iya memang gitu kan. Tapi kadang-kadang itu enggak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap dia. Ingat kalau di statistik itu kan ada caranya untuk melihat. Ini dari tiap classifier ini yang pengaruhnya signifikan ke dia siapa sih? Gitu. Kenapa tiap pas gua ngajar kucing tetangga datang ke sini teriak-teriak? Baru satu loh, ada satu lagi. Untung mudah-mudahan nggak kedengeran pakai noise cancelling ya. Cuma ini kocak banget. Ini kan udah berapa kali saya ngajar online, selalu aja datang dia. Nah, namanya di statistik itu adalah analysis of variance, salah satunya gitu. Sebenarnya masih ada yang lain. Jadi bisa dilihat di sini dia berapa efeknya. Walaupun ada tapi kecil ngapain gitu kan. Kasar. Karena itu nanti takutnya malah membuat kita out of focus. Nah, kok bisa? Contoh, ini. Untuk kalian bisa mendapatkan nilai bagus, ini kan berhubungan ya sama kalian. Untuk bisa mendapatkan nilai bagus, faktornya banyak, tapi nggak semua bisa, nggak semua harus kita bikin jadi pengaruh gitu. Ngerti? Maksudnya gini, yang simpel misalnya untuk nilai bagus, disiplin, datang kuliah, perhatiin walaupun nggak harus nih ya selama 100 menit ngeliatin dosen terus on cam nih lihat terus gitu kan, pasti bosen gitu kan, pasti ngantuk, pasti apa gitu. Tapi disiplin. Kemudian habis kuliah review sedikit aja 15 menit, nggak perlu lama-lama. Daripada habis kuliah ngapa-ngapain besokan mau nge-review, itu perlu berapa jam untuk mencapai hasil yang sama dengan 15 menit habis kuliah. Kedua itu ya, disiplin, review, udah, that's it. Jadi tinggal masalah disiplin sama waktu yang dihabiskan untuk mata kuliah tersebut. Makin tinggi, harapannya nilainya makin tinggi. Sebenarnya banyak, ya nggak? Banyak kalau kita mau diperhatiin. Wah, enggak Pak, kalau bagi saya tergantung dosennya enak apa enggak, cakep apa enggak, ganteng apa enggak, baik apa enggak, kuliahnya enak apa enggak gitu kan, cara penyampaiannya enak apa enggak, teman-teman di kelas enak apa enggak gitu kan, mood saya enak apa enggak, mood orang tua saya, ibu saya enak apa enggak, mood bapak saya enak apa enggak, mood dosennya enak apa enggak. Nih kayaknya hari ini dosennya moodnya enggak enak tuh Pak, rese banget ya Pak. Bisa, cuman mau dihitung semua itu membebani otak kalian. Jadinya itu akan jadi karena otak kita semua ini itu terhubung ke sini, terpengaruh ke sini. Jadinya harusnya kita biasa aja, cuman gue sebel banget sih ngeliat dosen ini. Itu mempengaruhi kita memahami gitu. Jadinya ngeliat apa sih nih? Apaan tuh? Ada gerigi-gerigi sebelah sana. Itu dia maksudnya. Jadi kalau classifier yang dipilih, itu tinggal lihat mana yang benar-benar pengaruh. Jadi bukan, kalau buat gua sih pengaruh ini. Enggak. Not just for you, but the whole people in this world. Buat semua orang gitu. Jadi buat kamu, buat si A, si B, si C, si D, sampai semuanya gitu. Itu yang tadi saya bilang di statistik kita pakai
analisa itu gitu kan, untuk ngelihat mana sih yang bobotnya paling gede gitu. Itu dia yang dimaksud. Oke, nanti kita akan lanjutin lagi mengenai masalah si classifier ini. Nah, yang kedua, penggunaannya apalagi di sini, ini sama buat di, tapi nggak cuma di bank kalau ini ya. Ini buat di nasabah-nasabah lain. Churn ini mungkin kalian akan sering dengar kalau ntar ikut data analytics atau mungkin lihat di internet atau di mana. Churn ini adalah orang itu ingin segera berhenti jadi nasabah. Itu churn. Jadi bukan cuma berhenti tapi dia pindah. Jadi kalau berhenti aja kan terminate gitu ya. Ini churn ini dia kalau misalnya churnnya itu yes, berarti dia kemungkinan besar akan pindah ke kompetitor. Itu maksudnya churn. Makanya churn analisis itu penting banget. Itu apalagi di zaman sekarang yang dunia digital, apa sih yang persaingannya nggak ketat? Kalian mahasiswa aja persaingannya ketat kan, apalagi UKT naik tinggi apa gimana gitu kan. Belum nanti kalau kalian mulai kerja gitu kan, itu memang harus bukan harus dipikirin, harus tahu, minimal tahu aja gitu. Oh kayak gitu, oke, dah gitu, gitu kan. Jadinya ya kasarnya ya ibaratnya, ini tentara lagi latihan buat perang. Dari awal dong udah dikasih tahu, bukan berarti ditakut-takutin lu mati lo, ntar ketembak sini lo, oh, bolong nih, bolong. Kagak, tapi kan itu ya perang tuh kayak gitu. Tuh peluru tuh tajam, bisa tembus ke orang. Jangan kalau nggak dikasih tahu kan, lihat kayaknya peluru plastik jeger gitu mati kan. Harus benar-benar tahu, dapat informasi selengkapnya, bisa mengambil keputusan dengan tepat gitu. Oke, ini churn. Nah, tenure ini adalah seberapa lama dia sudah menjadi pelanggan. Ini umurnya. Oh, berarti dia dari umur 22 nih ya. Oke. Address level 7, oke, sedang. Tapi income tinggi. Kemudian education, oh dia level 5. Kalau di sini obviously bukan S1, S2, tapi ini kayak primary, secondary, tertiary, apalah itu ya. Pokoknya makin tinggi makin bagus. Ini employment, dia juga ini levelnya tinggi. Ini equipment, call card sama wireless. Biasanya ini kalau misalnya yang di bank ya, kalau nasabah udah tinggi, udah privilege atau udah preferred gitu ya, kan suka dikasih token. Ini zaman dulu ya ceritanya. Jadi kalau mau transfer, itu nggak bisa cuman pakai PIN. Kalau sekarang udah bisa kan. Dulu tuh ada mesin kecil kayak kalkulator gitu kan. Jadi ntar di situ keluar, kita pencet keluar PIN-nya. Nah kita harus masukin ke apa, entah kita pakai mobile banking atau pakai internet banking gitu. Itu salah satu bentuk equipment. Atau kalau yang kita kenal sekarang EDC. Jadi kalau misalnya di Tanah Abang atau di mana yang memang transaksi yang gede-gede banget dan dia pakai banknya misalnya BCA, itu BCA langsung naruh EDC di situ. Bisa gratis atau enggak kalau nasabahnya sedang nggak terlalu gede ya bayar berapa bulanannya. Nah, terus kemudian kalau ini call card ya, ini zaman-zaman dulu mungkin belum ada handphone, jadi calling card itu bisa dipakai di telepon umum. Sekarang telepon umumnya nggak ada gitu kan. Oke. Nah kemudian wireless. Again ini zaman dulu. Karena sekarang come on man, semua pakai handphone. Wireless. Zaman dulu wireless itu adalah privilege banget. Jadi even handphone dulu tuh nggak ada wifi loh. Jadi telepon SMS bisa. Tapi nggak ada wifi. Yang ada wifi itu benar-benar handphone yang mahal. Nah ini dia equipment nggak dikasih. Call card ada. Wireless ada. Tapi dia tetap churn. Oke. Satu lagi ya, dua baris sama kayak tadi. Tenure 33 tahun. Umur 33. Kok bisa? Oh bisa. Akun bapaknya. Misalnya bapaknya meninggal, akunnya ke dia gitu. Jadi benar 33 gini. Jadi apa? Dari awal misalnya mungkin dari lahir atau dia udah dibukain account sama bapaknya dari lahir. Itu juga sering. Saya zaman dulu sering banget gitu, kok ketekan. Zaman dulu sering banget itu ngelihat apa yang seperti ini nih, hal kayak gini nih. Sering banget kayak ngelihat. Terutama itu yang bapaknya yang orang-orang kaya lama gitu kan. Anaknya dan bapaknya biasa aja. Maksudnya kita nggak pernah dengar namanya di berita. Nggak ada sama sekali namanya di berita. Jadi anaknya udah dikasih reksadana dari lahir, dibukain rekening, langsung jebret reksadana 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar. Satu, itu anaknya ada 5 loh.
nggak tak, ya saya nggak usah bilang ini punya bapaknya berapa, karena saya waktu itu nggak megang, cuman ini anak-anaknya aja gitu kan. Tuh, addressnya level 12 kan, mantap. Income-nya ini tapi level 33, yang atas lebih tinggi gitu. Karena ini education-nya cuma 2 di sini kan. Employment nggak kerja. Ini, tapi tetap dia bisa churn di sini. Gitu. Karena mungkin misalnya nih ya, dia lihat, oh ini produk kita nggak banyak dipakai, dia juga mungkin di sini karena di set bapaknya dari sini nih kan. Oke, itu dia maksudnya. Nah, kalau yang ini beda lagi. Ini sebelum lahir, ini bukan sebelum lahir sih. Ini pas 7 tahun berarti ya, 7 tahun. Address 9, sedikit lebih tinggi dari yang atas. Income biasa. Education lebih rendah. Tapi employment ada dan dia lumayan gitu. Nah, di sini dia nggak churn. Kenapa? Analisanya yang gampang nih ya. Dia education segini, dia baru mulai masuk kerja, baru mulai merintis karir nih. Kalau baru masuk, orang masih, aduh gila, kaget gitu, culture shock kan. Aduh, ternyata bos gue gini, ternyata apa rekan kerja gue gini, bla bla masih. Tapi kalau udah di level 2, kenapa Ahmad Devani? Kalau udah di level 2, dia tuh udah mulai, berarti udah naik dia kan, udah sukses dia, sedikit sukses. Jadi kayak kalian main game, kalau masih level 1 mati, level 1 mati, level 1 mati kan, ini susah banget nih game. Tapi udah level 1, boss fight kalah nih, udah asik kan, bisa nih gua, bisa nih, main terus nih, ya kan, sama kayak gitu. Jadi di employment dia udah naik, jadi bisa nih gua terusin di sini. Lagi sibuk dia di situ, dia nggak churn, logikanya kayak gitu. Nah, kemudian nih yang bawah sama kayak tadi kan. Nih ada customer nomor 4, dia gimana nih? Bakal churn apa enggak? Terus dia pindah ke provider, kira-kira apa? Emang bisa tahu Pak, emang dukun. Lihat dari mana yang gampang? Social media. Maksudnya gimana? Ingat waktu Spotify kemarin? Lihat dari siapa? Temen-temen dia. Simple sih. Again ya, namanya prediction itu kan bukan ramalan, bukan dukun bilang pasti, enggak. Prediction based on data, dia akan ke sini. Mana datanya ini? Apa alasannya? Gini. Dah, selesai. Gitu. Whether a customer respond to particular advertising campaign. Jadi, ini kalau dikasih iklan, dia responnya gimana? Makanya di sini kan ada wireless, ada call card gitu. Jadi apakah ya, kalau di sini kan mungkin kasarnya gini. Dia tipenya enaknya dikasih iklan email atau SMS. Kalau dia nggak punya wireless, ngapain email gitu kan? Ya udah SMS aja. Nggak punya dua-duanya, ini kan contohnya gitu. Itu maksudnya. Gimana responnya dia? Itu maksudnya. Oke. Kemudian, nah si classification ini dipakainya buat apa lagi? Yang paling gampang, ini buat spam filter. Spam filter, kalian pasti udah lihat di Google gitu kan. Jadi incoming mail masuk ke spam filter dulu, kemudian masuk ke sini, sama ada yang masuk ke spam gitu kan. Spam apa? Ya dibilangnya sebenarnya bukan trash gitu, tapi di spam. Cuman kalau kita lama nggak diapa-apain, dia hilang. Langsung hilang, dihapus. Kalau nggak salah Google 30 hari. Default settingnya, bisa diperlama, bisa dipercepat. Nah, tapi si Google itu spam filternya amat sangat basic, dalam kurung jelek, tapi sengaja karena Google tuh pinter, dia bisa kalau mau. Jadi kalau kalian ntar misalnya mulai ngelamar, pasti ini akan bilang, si perusahaan akan bilang, kita akan hubungi kalian lewat email, pastikan kalian nggak cuma lihat di inbox, tapi lihat juga di spam folder. Kenapa? Ini yang pakai email Google atau apapun sama aja. Karena si spam filter ini dia pakai cara yang sangat-sangat dasar. Ada email masuk, belum pernah sebelumnya email kalian masuk langsung ke spam. Nggak peduli isinya misalnya beneran penting atau gimana, masuk ke spam. Di spam baru kita ngeliat, baru kita melakukan reinforcement learning ke Google, ke Gmailnya nih. Yang ini dari pta.com, ini bukan spam ya, bilang ke Google, not spam. Jadi besok-besok si Google Mail udah tahu.
Itu maksudnya. Reinforcement learning. Jadi sama kayak gini nih, dia kasih lihat, oh tadinya misalnya dia kira kucing kan, bukan nih anjing. Jadi sekarang dia lihat, oh dia udah tahu ini anjing. Kemudian ini dia udah bisa tahu nih, ini orang tapi masih kecil, baby. Kalau lebih gede, emang dia bisa tahu Pak. Pertama relatif ukuran terhadap anjing, tapi kan ini bisa perspektif kan. Ada sih cara yang paling gampang psikologi, itu adalah ini nih, bentuk muka. Bentuk muka itu beda. Ini tulang hidung beda, dia agak ke dalam gitu kan, proporsi beda, semua beda. Kalau kalian pengen tahu rahasia, semua anime Jepang, bentuk mukanya, orang dewasa ya, bukan bayi, itu ngikutin bentuk bayi. Mukanya, terutama yang cewek. Itu ngikutin bentuk muka bayi, mukanya. Proporsinya, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk mulut, semua ngikutin bentuk bayi. Karena itu lebih kawaii gitu, lebih cute gitu, lebih mudah diterima siapapun. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Classification algorithm itu ada banyak gitu ya. Ada decision tree, ada yang dia ID 3 atau C4, P45 atau C50 gitu ya. Kita nggak bahas ininya. Kemudian ada naive Bayes, ini yang mungkin paling sering dengar nantinya kalau di data analytics. Kemudian ada linear discriminant analysis, ada k-nearest neighbor, nanti ini kita bahas. Ada logistic regression. Nah, Pak, kok regression muncul lagi? Nah, regression bahkan linear kan? Kok bisa logistic regression dipakai di sini? Bisa gitu. Jadi dia pakai density reduction atau apa, tapi bisa. Makanya kan tadi saya bilang ada bentuk lain dari regression, dia bisa masuk ke sini. Kemudian ada neural network sama support vector machine. Dua ini saya jelasin sekaligus. Gini, neural network itu meniru cara kerja otak manusia. Walaupun kan selalu pernah atau sering dengar gitu ya, manusia tidak pernah atau belum. Tapi kalau saya bilang tidak akan pernah memahami cara kerja otak. Karena cara kerja otak itu, ini yang sedang berusaha ditiru sama neural network ya. Kalau kita nih kan, mikirnya simpel gini. Komputer lo pakai apa? Prosesornya apa? Satu prosesor. Oh iya, satu prosesor quad core atau berapa? Satu prosesor. Atau HP-nya pakai apa? Bayangan kita, otak itu satu prosesor, dua lah atau berapa. Tapi enggak. Ada miliaran prosesor kecil yang tugasnya terbatas, tapi ada miliaran dan dia terhubung lewat neural link. Ada linknya. Jadi dia terhubung gitu. Sehingga miliaran ini, jadi katakanlah ya, simpelnya gini misalnya. Ini ada 1 miliar neuritnya. Tapi penjumlahan semuanya nggak 1 miliar. Bisa cuma 100 juta, bisa 2 miliar, bisa 1,5 miliar. Tergantung di mana. Sini. Ini simpelnya mau yang gampang ya. Cowok kalau paling apa. Ini cowok pinter banget. Begitu ada lewat cewek cewek yang ditaksir sama dia, jadi bego tuh orang. Sering kayak gitu kok. Itu simple, itu natural banget gitu. Orang kayak gitu, nggak ada yang salah. Emang kayak gitu. Nah, cewek juga sama. Kalau misalnya dia ngeliat ada cowok yang ini banget, jadi bego itu. Bego beneran bego gitu ya mas. Ditanya gitu kan. Lo makan apa tadi? Hah? Hah? Apa? Apa sih? Gue tanya lo makan apa? Hah? Gitu loh. Jadi bukan bego permanen, tapi itu membuktikan bahwa ini pengaruhnya dari sini. Ada pengaruhnya banget gitu. Itu maksudnya. Nah, kemudian penjelasan yang berikutnya untuk si SVM. SVM itu dia mensimplify dari neural network. Kalau neural network tuh 1 miliar, semua tergantung dari linknya. Linknya makin kuat, itu dia kerjanya makin efisien, makin bagus. Jadi neural linknya itu dari sini pengaruhnya. Sininya bagus, linknya makin kuat, dianya makin optimum kinerjanya. Si
Kalau SVM ini, dia langsung ngebagi-bagi. As if, ya kayak di otak ini kan fungsinya beda-beda kan. Kiri ngapain, kanan ngapain, belakang ngapain, depan ngapain, ada tengah ngapain, medula oblongata gitu kan. Ini yang ditiru oleh si SVM, kasarnya gini. Laki sama perempuan beda. Sama-sama punya otak kiri sama kanan. Laki-laki, jembatan tengahnya, medula oblongatanya itu kecil. Jadi pembagian kiri sama kanannya itu sangat saklek. Karena ya laki-laki memang kayak gitu. Nanti saya kasih contohnya, lucu ini. Kalau perempuan enggak, tengahnya itu gede banget sehingga hampir blur antara kiri sama kanan. Jadi semua dipengaruhi emosi. Bukan berarti jelek. Ini juga ada contohnya. Sekarang kita lihat dulu contohnya yang laki. Ini saya sendiri. Waktu anak saya masih kecil, anak pertama. Ya lagi udah bisa jalan gitu kan. Terus nangis kenceng. Kenapa? Ini lapar? Enggak. Pup? Enggak. Ini apa? Oh nangis gitu. Nangis terus. Ya saya bilang nggak ada apa-apa dia kan. Maksudnya nggak ada sakit, nggak ada apa. Biasa gitu, jalan biasa. Nangis, wah kenceng banget. Ya udah saya biasa aja. Terus ngapain? Lupa ya main game, main HP, main apa, kerja di rumah apa gimana. Udah santai aja. Tiba-tiba kayaknya istri saya lari dari luar apa gimana gitu ya, dari gang. Kok anak ini nangis? Terus saya bilang, enggak, itu nangis kenceng banget. Iya, udah kok ditanya nggak apa, nggak sakit, nggak pup, nggak jatuh, nggak apa gitu. Wah, gitu kan. Udah menjelaskan dua-duanya kan. Maksudnya, dan emang alhamdulillah anaknya nggak apa-apa. Tapi karena kalau cowok itu kita, at least saya dalam hal ini, cuman based on input. Lihat, kasarnya kan, lu sakit? Enggak. Lapar? Enggak. Pup? Enggak. Oh ya udah, mungkin lagi emang pengen nangis aja gitu. Udah simpel gitu. Tapi kalau yang cewek kan enggak. Dari jauh main, mungkin habis ke pasar apa gimana. Lari langsung gitu kan. Kenapa? Enggak apa-apa. Terus kenapa dibiarin? Harus diapain? Gendong juga tetap nangis gitu kan. Mungkin dia lagi enjoy nangis ya. Gitu. See, itu bedanya. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Memang bayangin ya, misalnya tuh anak benar-benar dibesarkan oleh orang kayak saya aja, ganas banget dia jadinya kan. Atau misalnya dibesarkan oleh orang kayak istri saya aja, sama, nggak seimbang kan. Semuanya pakai emosi gitu kan. Semuanya pakai emosi, ini maksudnya bukan marah ya, emotion. Semuanya pakai emotion gitu ya, biar nggak saru bahasa deh. Semuanya pakai emotion. Jadinya ntar begitu ngeliat lalat, ngeliat nyamuk, ada burung, gitu kan. Capek kan. Tapi terlalu kiri jelek, terlalu kanan jelek. Yang bagus kan tengah gitu kan. Makanya kadang-kadang dia suka ke bapaknya, kadang-kadang dia sebel sama bapaknya, kadang-kadang dia suka sama ibunya, kadang-kadang dia sebel sama ibunya gitu kan. Jadi tengah gitu. Dia dapat dua-dua sisinya. Itu dia maksudnya, bahwa itu bedanya si ini cewek sama cowok gitu. Laki sama perempuan. Otak kiri kanan sama medula oblongatanya. Itulah dia yang menjelaskan support factor machine. Sebenarnya sih penjelasannya agak terlalu technical, kompleks segala macam. Cuman ini analogi yang simple. Saya juga nggak mungkin gitu ngejelasin ke kalian technical termsnya, walaupun bisa. Dan itu membuat saya jadi ego gitu ya, jadi ngerasa jago. Cuman I don't like that gitu. Karena bagi saya, orang itu harus justru bisa menjelaskan even hal yang super rumit itu kepada orang di jalanan lewat pakai gerobak, itu dia harus bisa ngerti gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian, ini mulai menarik. Decision tree. Decision tree itu sebenarnya ini hal yang dilakuin oleh kita tiap hari. Ini yang gampang aja ya. Kalian misalnya di kampus atau mungkin kalaupun di rumah sama aja. Nih ntar nih siang mau makan apa ya? Kalau di kampus nih ya, kita mau makan di kantin. Di kantin pun ntar ada lagi pilihannya. Kantin mau makan yang mana? Udah makan, minumnya apa? Itu kalau kantin. Ntar kalau mau makan di jalan keluar, makan di mana? Nyebrang atau ke kiri, ya kan? Atau mau GoFood? GoFood apa? Ada yang promo nggak?
Kalau GoFood nunggunya lama nggak? Tahu dong kalau misalnya makanan yang enak pasti kan antri biasanya kan. Kalau yang nggak enak itu kan nggak antri. Dan kalau yang enak sebenarnya antri bisa aja sih. Kita makan jam 12 tuh pesan jam 10. Cuman banyak orang yang aduh nggak anget, nggak ini nyenyenye gitu. Kalau saya paling nggak suka makanan panas. Saya suka makan nggak anget juga biasa aja gitu. Sukanya dingin. Pokoknya begitu makanan di depan mata, bet makan selesai gitu. Karena saya makan buat hidup, bukan hidup buat makan. Gitu kan. Jadi makanya kalau panas banget, oh paling benci banget. Yaitu ironisnya apa? Ibu saya yang di Cipulir ya. Itu tahu nggak? Kalau minum kopi, itu bukan suka kopi panas. Suka kopi mendidih. Jadi saya beliin termos tuh bener-bener yang khusus, yang masih old school banget, yang dalamnya kaca, yang pokoknya bagus, yang kuat. Karena termos pun yang baru ditaruh, anggaplah udah 2 jam, itu masih panas bagi saya, masih panas banget. Bagi dia udah enggak. Dia tuh benar-benar tiap mau minum kopi itu ngerebus air. Jadi benar-benar belebek-belebek air, taruh bikin kopi, sut gitu kan. Gila saya bilang nih bibir. Itu dia, tapi kan tiap orang beda-beda. Kan ada orang yang, aduh kalau GoFood nih nggak anget. Kenapa? Pasti antri. Ya pesennya 2 jam sebelumnya. Ya itu nggak anget. Gitu maksudnya. Oke, decision tree. Kita udah lakuin tiap saat, tiap hari, tiap jam. Kemudian di sini contohnya decision tree itu adalah, ini ada 2 jenis obat eksperimental gitu ya. Dia pengaruhnya gimana? Kalau ada data baru di bawah, dia cocoknya dikasih obat yang A atau yang B. Historical data di sini, ini kalau orangnya umurnya di sini pakainya kategorikal ya, yang middle age sama senior. Kalau seks 2 nih kan, female male. Blood pressure ini high sama normal sama low. Normal yang bagus, high jelek, low jelek. Kolesterol normal sama high. Normal bagus, high jelek. Gitu kan. Ini yang kombinasi ini patient 1 cocoknya drug A, patient 2 juga drug A, patient 3 drug B. Nah, patient 15 apa? Ini simpelnya biasanya kan kalau kita isengnya ya udah cari aja di atas ada nggak yang barisnya sama. Iya, kalau Jepang 14 baris. Kalau ada 60.000 baris, 60.000 juga masih sedikit sih. Susah kan middle age. Ini middle age nih. Ini middle age yang female. Oke, nih. Tapi blood pressure nggak sama. Oke, middle age female lagi. Nih, blood pressure. Nih kenapa 2 high-nya? Ini low. Nggak sama juga gitu kan. Jadi berapa nih? Itu dia yang kita maksud di sini. Decision tree-nya ini kita bikin modelnya dulu, decision tree, baru kita bisa prediksi. Gimana caranya? Nah, gini. Di sini kan, misalnya nih, kita pertama dari age-nya. Pak, kenapa dari age-nya? Enggak, ini contoh. Justru nanti kita akan cari siapa yang harus di paling atas nih, kategori apa yang harus paling atas. Jadi di sini misalnya umur dulu, young, middle age, senior. Kemudian di sini baru habis young, di sini sex, female sama male. Kemudian di sini middle age. Pak, kenapa seks nggak ada? Kategori nggak boleh berulang. Karena ini dihitung semua, ada perhitungannya. Di sini cuman middle age langsung dikasih drug B. Kalau di sini kan tergantung, kalau umur masih muda, female dia drug A, kalau male dia drug B. Kemudian di sini senior. Kalau dia kolesterolnya tinggi, kasih drug A. Kalau kolesterolnya normal, kasih drug B. Oke. Ini gambarannya dulu. Bisa seperti ini. Itu contoh, ini contoh. Kemudian, ini apa yang dimaksud tuh internal note. Jadi, ini kan tes yang udah dilakuin dan berhasil gitu ya. Jadi, ini internal note-nya. Ingat dong, note apa? Itu apa gitu kan. Internal note-nya itu udah korespon, udah terhubung ke tes yang sukses. Jadi yang male itu B, yang female itu A. Nah, ini tiap respon, ini kan namanya adalah branch-nya nih, ini branch. Jadi tiap branch itu udah nantinya ujungnya berkorespon ke hasil dari tesnya. Nah, tiap leaf node-nya ini dia assign
ke klasifikasinya. Oke. Kemudian gini. Ini tadi kan yang saya bilang. Kita pilih apa yang paling atas, itu nanti yang kita tentukan. Jadi pertama kita lihat dulu atributnya ada apa aja kan, age, sex, sama kolesterol. Kemudian kita lihat significance-nya, nanti ada hitungannya. Kemudian kita split datanya di age, nanti kan yang masuk sini, middle masuk sini, senior masuk sini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan building decision tree-nya gimana. Di sini ini adalah historical datanya. Ntar ini masukin ke sini semua nih. Jadi kan yang masuk sini nih, kelompok ini. Yang terus dia female. Di sini kan. Yang dia female, kemudian sebentar. Yang female, oh ini bahkan cuma 3 ya. Jadi ini nggak ada, ini nggak ada ya. Pokoknya yang female ini akhirnya drag A. Terus misalnya yang male ada nggak nih? Yang male adalah drag B gitu kan. Itu contohnya. Nah, ngitungnya, jadi gini. Ini kan tadi pertanyaannya. Yang ditaruh di atas siapa? Kita nggak tahu. Ini yang kita hitung. Oke, coba pertama nih. Kita taruh yang atas jangan eh, umur gitu ya. Kita taruhnya misalnya kolesterol level. Pas dipecah datanya, gimana jadinya? Oh, di sini ada yang high, ada yang low. Misalnya gitu ya. Jadi ada yang, sorry, di sini nggak ngeliat high low. Ini kan high, ini normal gitu ya. Di yang high ini, dia ada yang pakai drug B, ada yang pakai drug A. Di sini juga. Jadi ini komposisinya masih hampir sama banyak gitu kan. Belum pure gitu kan. Pembagian dengan kolesterol ini membuat nih kiri makanan, ini hijaunya masih banyak, merahnya masih banyak, ini merahnya masih ada, hijaunya juga masih ada gitu kan. Ini nggak pure kalau pakai kolesterol. Kemudian kalau pakai seks, ini pas dibagi di female sama male, di female itu hijaunya banyak banget, merahnya walaupun ada. Di sini juga kebalikan nih. Merahnya banyak banget walaupun hijaunya ada, tapi dikit. Itu pakai, ini baru ngelihat visual loh ya, belum angka, nanti ada angkanya. Tenang aja. Kemudian, tapi di sini, ini yang tadi saya bilang kan, banyak enggak, itu lebih terprediksi karena apa? Lebih pure, less impurity. Impurity berarti nggak pure kan? Less impurity berarti lebih pure. Minus tidak tak itu artinya kan iya. Less impurity. Lower entropy. Entropy itu sebenarnya saya ada videonya cuman panjang. Intinya entropi adalah tingkat kekacauan. Entropi makin rendah, dia makin nggak kacau. Entropi makin tinggi, dia makin kacau. Maksudnya kacau gimana? Di sini entropinya rendah. Karena apa? Ini hijau banyak banget gitu. Kalau hijau semua, entropinya nggak ada gitu kan. Jadi di sini dia kacau, nggak kacau. Karena si hijau ini sangat-sangat dominan. Sebaliknya di sini juga nggak terlalu kacau karena merahnya dominan. Oke. Nah, kemudian misalnya dari seks di atas, untuk yang male kita bagi kolesterol sama normal. Di sini langsung semuanya drug A. Pure ini. Yang ini juga langsung drug B. Ini juga pure. Gitu. Apaan tuh? Oh, cicak. Oke. Jadi impurity-nya makin turun, makin pure dia kan. Ini bahasanya mungkin membingungkan gitu ya. Dia makin impurity-nya makin turun, which is bagus gitu. Nah, ini gambaran angkanya. Jadi si entropi itu adalah measure randomness of uncertainty. Jadi di sini ini tadi nih kan, kalau ada 71, ini entropinya rendah. Tapi kalau ini benar-benar drag A-nya nggak ada, drag B aja ada 8, entropinya 0. Ini sangat bagus. Nah, kalau yang ini entropi tinggi nih, tingkat kekacauannya tinggi nih. Orangnya hampir sama banyak nih. Jadi bisa ada perkelahian antar geng ini. Ini juga sama nih. Malah benar-benar sama persis. Perfect 50-50 gitu kan. Di sini jadi entropinya 1. Ini jelek.
Oke. The lower the entropy, the less uniform the distribution, the purer the node. Jadi semakin rendah entropinya, dia semakin pure. Ya, yang pure itu biasanya yang dicari orang. Ya iyalah yang bagus gitu kan. Oh, saya maunya misalnya apa sih? Pengen apa? Garam apa tuh yang dulu ngetop, garam Himalaya apa-apa gitu ya. Wah, kalau misalnya yang purenya 100% mahal, atau emas deh. Emas kan maunya yang 99,9 karat, 100 karat nggak mungkin, karena apa? Lembek banget emas ya, gampang kebocel, kekupas, hilang gitu. Jadi pasti 99,9 gitu kan, yang pure. Itu dia maksudnya. Kemudian, nah, gimana cara nentuinnya yang mana yang paling bagus? Tadi kan kita lihat dari sisi visual ya. Kan kalau sisi visual ya itu apa, kan kurang inilah, kurang asik gitu. Ada hitung-hitungannya. Tadi kan kita lihat di sini nih. Entropi, cara ngitungnya adalah minus probability A log probability A kurang probability B log probability B. Udah gitu doang. Palok Pak min pebe log B gitu. Udah gitu kan. Nah, di sini pertama nih, kita ngeliat dulu total ini historical data kan 14 kan. Drag A berapa? 5. Drag B berapa? 9. Udah. Total entropinya berapa? Tinggal ini aja tadi nih. Dikurangin. Ini kan soalnya yang A di sini, B sini kan. Ini dibalik nih. Jadi 9, ini yang B, per total dua-duanya 14, dikali log dari 9/14 tadi, dikurang yang A 5/14, log 5/14. Dapat entropinya 0,940. Masih nggak bagus gitu kan. Ya nggak deh, kita nggak bilang bagus atau nggak. E-nya 0,940. Kemudian habis dari sini kita lihat misalnya ke kolesterol. Normal sama high. Di kolesterol ini kita lihat lagi yang drag A, B-nya. Cara ngitungnya tinggal lihat kan. Kolesterol yang normal nih. Drag A ada berapa? Ini 1, 2. Udah cuma 2 nih kan. Yang drag A 2, yang B-nya 6 nih kan. Normal, drag B 6. Berarti di sini totalnya 8 kan. Sini totalnya 3. Totalnya 6. 3B, 3A. Nah, di sini entropinya sama ngitungnya pakai rumus tadi. E-nya 0,18. Di sini E-nya 1. Jelek banget kan. Kita nggak bilang jelek deh. Kita pokoknya lihat dulu nanti angkanya. Nah, kemudian kalau habis dari yang atas ini ke seks. Pertama lihat nih, female. Female yang drag A. Female A 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kemudian kalau yang B ada 3. Di sini berarti female 7 nih ya. Ngitung pakai yang PB log B itu tadi. Ketemu entropinya 0,985. Yang ini untuk yang male. Male ini kan. Apa? Ini female drag B. Sorry, untuk yang male misalnya. Male drag A cuma 1 ya. Male drag A mana sih tadi 1 di bawah. Ini dia nih, male drag A cuma 1. Sementara untuk male yang drag B ada 6. Ini totalnya 7 juga. Karena kan total 14 kan. Ini 14, komposisinya 95. Kalau di sini 34, kalau di sini 761 gitu kan. Ini kan 77 gitu kan. Nah, pakai rumus yang tadi, PB log B, PA log A, PA log PA ya. PB log PB. Ini E-nya dapat 0,592. Oke, ini angkanya. Nah, kemudian tadi kita pakai kolesterol sama seks contohnya kan. Terus pilih yang mana? Sebenarnya tadi ada banyak. Ini contohnya 2 aja kita kasih lihat. Pilih yang mana? Kategori yang awal nih, yang seks apa kolesterol? Ini angkanya segini nih entropinya. Ini segini. Cara milihnya adalah yang information gain-nya paling tinggi. Itu yang kita pilih. So, kita coba cek dari, jadi
Ya karena tadi udah lihat email, lihat WA ya. Jadi ada kemungkinan tanggal 23 sampai 25 November minggu depan itu Jumat Sabtu Minggu 23 25 itu Jumat. Oh, Sabtu Minggu Senin ya. Sabtu Minggu Senin itu saya ditugaskan IBS untuk ke Makassar untuk ngasih pelatihan BI. Nah, ini yang dicari kriterianya yang information gain-nya tinggi. Gimana caranya? Ngitungnya ada. Tapi itu logik aja, kasarnya gini deh. Kalian yang terutama nih mungkin sering ngalamin. Kita nggak mau dong temenan, tapi misalnya nih, temenan sama orang yang tiap kali, ngajakin makan, kita mulai suruh bayar. Dompet gue hilang. Dompet gue nggak ada. Dompet gue keselip. Dompet gue nih, gue lupa gue naruh di mobil gue yang mana gitu kan. Kayaknya kemarin dompet gue lagi di Ferrari deh. Lagi di Lamborghini deh atau apalah. Tapi tetap aja gue mulu yang bayar gitu kan. Nggak mau kan. Kita maunya yang seimbang gitu kan. Yang sama-sama menguntungkan, yang information gain-nya tinggi. Kalau yang cuman kita terus yang kena, nggak mau kita kan. Kita pasti pilih yang sama-sama menguntungkan. Sama juga dengan ini. Kemudian ini tadi ya, kita akan lihat yang information gain-nya tinggi, rumusnya apa. Jadi information gain itu adalah entropi sebelum di split, kemudian dikurangi bobot entropi sesudah split. Maksudnya gimana? Ini kan entropi awal nih. Ini entropi akhir. Tapi kan entropi akhir ini kan ada A sama B. Ini harus dikasih bobot nih. Jadi pokoknya yang weighted entropinya rendah, information gain-nya bagus gitu. Kita lihat gimana. Ini entropi yang tadi kita udah cari. Ini juga ada, ini juga ada. Tapi yang nggak dipakai bukan ini, bobotnya. Gimana caranya? Ini kan yang atas 0,940 dikurang. Untuk yang 985 itu kita ngelihatnya ini berdua kan 7. Dibagi total dong 14. Ini juga 7 dibagi total 14 baru dikali 985, yang ini dikali 592. Dapatlah information gain-nya 0151. Yang ini dengan cara yang sama kayak gini, information gain-nya cuma 0,048. Gitu. Bagusan ini dong. Ya kan? Dasarnya apa? Ini perhitungan ini dasarnya. Itu dia maksudnya. Nentunya gimana? Kayak gitu caranya. Terus habis sudah seks, apa lagi? Sama kayak tadi lagi. Cari lagi, misalnya habis seks apa? Kolesterol, apa habis seks tadi apa? Misalnya kan. Cari lagi sampai nanti ketemu semua. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini yang saya bilang ada yang typo. Jadi nanti kita akan lihat. Hierarchical clustering itu sebenarnya nggak susah. Tapi mungkin membingungkan karena menggabungkan antara geometri sama aritmatik hitung-hitungannya. Jadi hierarchical clustering itu kita sering ketemu, terutama kita pasti tahu kalau yang punya anjing atau kucing. Biasanya kan kamu anjingnya terahnya apa gitu kan, apa retrievers atau mungkin apa bulldog, Spanish atau apa terrier atau apa gitu kan. Ntar di situ kan juga ada ininya lineage yang gedenya, terus makin kecil kan dia ada tipe yang misalnya Irish Wolfhound, Greyhound, Whippet gitu kan, sama kayak kucing juga kan, ada yang Angora, ada yang kucing kampung sama di luar negeri tapi bilangnya alley cat gitu ya, kucing kampung biasa, ada yang mungkin dia blasteran gitu kan. Nah itu dia maksudnya di sini hierarchical clustering. Jadi ini ada dua. Pertama, kita generalisir. Ini namanya aglomeratif. Kita generalisir. Jadi ini ada yang apa kecil. Oke, ini ada yang bisa digabung. Lebih general sampai ujungnya tinggal satu. Atau nanti ini bisa di reverse gitu. Kita mau kebawahin, prosesnya namanya divisive. Divided, ngebagi kan. Kalau ini aglomeratif. Merangkum. Ini membagi. Kita ngelihat yang aglomeratif. Namanya juga namanya tadi juga kan hierarchical agglomerative clustering di sini. HG. Nah, contohnya apa? Contoh yang kita pakai di sini ini sama dengan yang kemarin adjacency matrix gitu ya. Ini kenapa setengahnya nggak ada? Karena sama persis. Jadi yang pakai cuma segini. Jadi ini adalah
jarak dari masing-masing kota gitu ya. Jadi di sini ini yang mau ini kan distance dari I ke J. Dari ini dari Vancouver ke Montreal jaraknya segini. Dari Toronto ke Ottawa jaraknya segini. Ini yang mau dibikin lebih simple, dibikin aglomeratif. Gunanya buat apa? Pertama, misalnya perencanaan tata kota atau di Google Maps atau apa, misalnya kita pengen tahu, nih kalau kita mau ke pelesir liburan ke Kanada, itu kira-kira berapa jauh sih jarak yang kita harus tempuh kalau kita mau ke semua kotanya? Ya kan kita nggak bisa cuma ngitung geografis pulau, karena kan kita bukan ke ujung-ujung di sini kan, ya nggak? Kita kan ke dalam-dalam sini kan, ini, sini, sini, ya gitu kan? Makanya itu merangkum dari jarak-jarak ini. Oke, kita mulai. Pertama nih, dari segitiga ini, pilih angka paling kecil. Pilih angka paling kecil. Ini enggak, ini kan, ini paling kecil. Berarti ini, Ottawa ke Montreal, itu paling kecil. Sehingga ini akan digabung. Jadi, Ottawa Montreal ke sini gabung. Ottawa Montreal sini gabung. Oke, itu tricky partnya. Karena kalau cuma ngelihat, itu sebenarnya sih simple. Ini nggak ada hitung-hitungan sini. Cuman lihat kan, mana paling kecil sih? Cuman lihat aja mana paling kecil. Oh, dapat. Oke. Udah dapat paling kecil Ottawa Montreal. Ini yang agak-agak perlu apa? Imajinasi gitu kan. Oke, ini Ottawa Montreal nih. Ini gabung dilipat. Ini juga gabung Ottawa Montreal dilipat. Tapi prosesnya gimana? Tara. Jadi, ini yang ori tadi nih ya. Ini yang ori. Gabung jadi kayak gini. Kayak gimana Pak? Kok langsung tiba-tiba gitu? Begini. Ottawa Montreal gabung, kita selalu pilih yang paling kecil. Ini gabung ya. Jadi pas dia kelipat ke sini, Ottawa Montreal gabung, kita perbaris ya. Ini ke sini. Siapa paling kecil? 351. Oke, tetap. Ini kan yang gabung berdua doang kan. Yang lain gimana? Nggak ada masalah. Tetap belum diapa-apain. Ini nggak diapa-apain, ini nggak diapa-apain. Kita lihat per kolom dulu ya. Ntar kita lihat barisnya. Kemudian Vancouver gimana? Nggak diapa-apain. Tetap ya. Sekarang kita lihat barisnya nih. Kita lihat baris. Di sini, pertama, ini 351 udah tadi. Ini udah. Nah, kemudian, tadi di sini kan, Ottawa Montreal ini udah pindah. Udah hilang. Ini, Winnipeg masih ada, sama. Edmonton masih ada, sama. Kemudian barisnya si yang kedua di sini nih. Ottawa, cuman udah jadi Ottawa Montreal nih ya. Ottawa Montreal ke Vancouver, 3543 masih sama. Tapi yang ini hilang, nggak ada kan. Kemudian Ottawa Montreal ke Winnipeg 1676 ada. 2840 ada. Baris bawah lagi. Ini kan udah gabung ke atas kan, Ottawa Montreal kan. Berarti udah hilang, nggak ada. Kita nggak usah lihat nih baris yang ini nih. Nggak ada kan. Yang ini hilang nih. Kemudian yang Winnipeg. Winnipeg ke Edmonton. Ada sini. Bawahnya hilang. Oke. Satu langkah. Udah jadi lebih simple. Sama kayak tadi, dari yang ini, cari paling kecil. Yang mana? Ini kan, si 351 paling kecil. Oke. Nah, di sini mulai typonya di mana sih? Oh, belum. Ini 351 paling kecil kan? Kemudian, di sini nanti dilipat lagi nih. Ottawa Montreal yang tadi gabungan, dilipat lagi dengan Toronto. Ini kan soalnya di sini dia, koordinatnya di sini kan. Berarti Ottawa Montreal gabung dengan Toronto di sini. Ottawa Montreal gabung dengan Toronto di sini. Langkahnya gimana? Tara. Jadi ini yang tadi di sini ya. Ini saya copas di sini biar gampang. Jadi ini 351 dilipat nih. Ottawa Montreal gabung jadi satu di sini ya. Jadi di sini kan Ottawa Montreal Toronto. Waktu dia gabung ke sini, bandingin ya, 351 sama kosong kecilan mana? Kecilan kosong. Kosong dia nggak ada kan. Kemudian, nah, si Ottawa Montreal Toronto Vancouver ada gitu kan.
Di sini kan sebenarnya barisnya yang ini udah hilang. Karena di sini sebenarnya kita ngisi nih 3363. Tapi nanti pas di sini kan dia muncul lagi kan. Lihat antara 3363 sama 3543 yang mana yang diambil gitu. Karena di sini hilang ntar jadinya. Jadi pas yang Toronto, Ottawa, Montreal ini gabung berdua, ini gabung berdua gitu kan. Jadi nanti di sini kita ngelihat yang ini. Ottawa, Montreal, Toronto ke Vancouver sama Ottawa, Montreal, Toronto ke Vancouver sama misalnya kita bandingin Ottawa, Montreal, Toronto ke Vancouver yang di bawah, di sini kosong. Jadi ini tadi Ottawa, Montreal, Toronto, Vancouver sini kosong karena kita ngebandingin angka apapun dengan kosong kecilan kosong gitu kan. Nah, kemudian ini hilang. Yang bawah Ottawa, Montreal ke Vancouver. Ottawa, Toronto, Montreal, Vancouver 3543 di sini. Yang ini tadi kan 3543 ada. Kemudian berikutnya Ottawa, Montreal, Toronto ke Winnipeg. Ini ada 1676 nih. Kemudian yang ini Ottawa, Montreal, Toronto ke Edmonton ada di sini. Nah, lanjut bawahnya. Kalau yang ini nggak pengaruh, masih ada. Ini masih ada, taruh aja. Ini juga Winnipeg nggak pengaruh, karena dia nggak kena lipat gitu kan. Oke, dapat. Jadi di sini inilah tabel barunya. Jadi ini tadi kan Ottawa, Montreal gabung, ini Ottawa, Montreal, Toronto gabung. Oke, udah jadi lagi nih segitiga. Kayak tadi lagi, pilih paling kecil. Siapa dia? Ini kan. Oke. Nih, tabelnya saya taruh kanan nih. Ini paling kecil. Berarti siapa koordinatnya? Edmonton sama Vancouver. Ini ya. Berarti ini gabung berdua. Ini gabung berdua. Jadi di sini Edmonton, Vancouver berdua gabung. Siapa paling kecil? 2840. Menang, taruh sini. Oke. Kemudian di sini kalau yang Winnipeg masuk di sini. Ini Vancouver yang bawah. Vancouver ke Winnipeg. Masuk sini, nggak pengaruh. Yang Edmonton mana? Vancouver ke Edmonton di sini. Udah hilang kolomnya. Karena dia ini kan udah gabung tadi kan. Vancouver, Edmonton ke sini. Ini compare dengan yang bawah nih. Siapa paling kecil? Kosong. Siapa paling kecil? Kosong. Hilang dia, ya kan? Kemudian yang Winnipeg ini juga sama. Winnipeg itu dia Winnipeg Edmonton. Ini Winnipeg Edmonton di sini. Bandingin sama Winnipeg Vancouver. Kecilan mana? Kecilan kosong. Hilang. Nah, di yang sini sebentar. Ini ada apa sih? Di yang ini nih. Ini saya end show. Ini tadinya ini nih. Tadinya angka 1667. Setengah mati pusing saya dapat dari mana ini. Ngitung nggak ketemu. Ternyata itu typo doang dong. Karena kan di tabel sebelumnya nggak ada. Adanya 1867. Bukan 1667. Itu dia. Typonya di situ. Oke. Udah jadi nih. Ini udah jadi yang ini. Paling kecil yang mana? 1676. Jadilah angkanya. Hierarchical agglomerative clusteringnya. Untuk yang aglomeratifnya 1676. Bahasa gampangnya gimana sih? Kalau kalian mau ke Kanada, mau ngejalanin semua kota ini, Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montreal, menghabiskan jarak berapa? Segini. Ini kepake di Google Maps kan? Ya kalau misalnya kalian, ya kalau kita soalnya jarang pakai Google Maps untuk yang jarak jauh ya. Kalau kayak di Amerika, di Kanada itu kan pergi itu ke banyak kota kan karena ratusan miles ya, berapa ya anggaplah ratusan kilometer gitu kan. Ya kayak kita misalnya mau Trans Sumatera atau mau lintas Jawa gitu kan, ke banyak kota itu. Kalau kita kan Jawa kotanya banyak banget nih. Mungkin ada berapa, anggaplah ada 100 kota.
kita nggak ke 100-nya kan, misalnya cuman ke 10 kotanya aja deh. Masukin ke Google Map, ntar keluar angkanya. Itu dapat dari mana? Dari sini. Gitu dia maksudnya. Oke. Nah, kemudian ini dendrogramnya gabungan tadi. Siapa sih pertama gabung? Ottawa sama Montreal, kemudian dengan Toronto, kemudian Vancouver, Edmonton, kemudian dengan Winnipeg, kemudian gabungan mereka gabung dengan ini. Itu namanya dendrogram. Supaya ntar bisa dapat apa namanya? Bisa dapat total dari jarak kota-kotanya. Kalau kita mau menelusuri semua kotanya. Itu dia maksudnya. Kalau dibagi pecah lagi bisa tadi kan, aglomeratif sama divisif. Oke, nah, udah selesai itu, udah nggak ada yang ribet lagi kok. Apa saya bilang kenapa ini ribet? Karena memang ini menggabungkan hal yang jarang kita gabung, geometri, lipat-lipat tadi, sama aritmatik, ngeliat mana yang paling kecil. Ini nggak ada ngitung-ngitung kan, nggak ada tambah kurang kali bagi kan. Lihat paling kecil, lipat, lihat paling kecil, lipat. Siapa yang perlu dieliminasi? Itu aja yang bikin bingung. Sekarang kita sika nearest neighbors. Apa nih maksudnya? Jadi gini, ini kita lihat lagi nih. Di sini, misalnya ada data lagi. Kalau tadi kan kita ngeliat default apa enggak. Kalau ini kita ngelihat kelasnya adalah ini nih. Ini historical data, customer tipe 0 dengan serentetan data ini, dia basic service. Jadi di sini ada basic service sampai dengan Sultan, total service gitu kan. Nomor 2 e-service, ini plus service. Ini adalah kayak level dari nasabahnya apa nih gitu kan. Kalau dia region 2, dia age segini. Jadi emang region pengaruh Pak? Pengaruh biasanya. Misalnya nih, kalau kayak di Jakarta Selatan, ya beda dong antara misalnya rumahnya di Kemang sama di ya yang Jakarta Selatan deh, yang lebih heboh gitu kan. Beda dong yang rumahnya di Kemang sama di Bantar Gebang gitu kan. Atau yang rumahnya di Medan Merdeka dengan yang di Cikupa, beda kan? Ya kan, beda banget. Itu aja, beda kan? Dari region ini juga beda gitu. Umur, marital status gitu ya, status pernikahan, level addressnya di mana dia, income level berapa, education berapa, employment level berapa di sini kan. Kemudian dia udah retire belum, gender, kemudian dia apa, reside apa enggak. Jadi maksudnya reside itu kayak apa, dia berapa kali pindah tempat. Jadi pindah tempat bisa berarti bagus atau jelek ya. Kalau pindah tempatnya ke tempat yang mentereng itu bagus. Tapi kalau ke tempat yang biasa pindah-pindah-pindah-pindah, itu aneh gitu kan. Kayak melarikan diri gitu. Tapi nggak, itu cuman ininya aja, cuman logiknya aja. Nah, kita lihat dari sini, ini untuk nentuin customer kategorinya. Yang 8 itu kategorinya apa? Kita pakai cara nearest neighbor sekarang di sini. Gimana? Ini kan semua ada koordinatnya. Begitu dibikin di Python, masuk langsung keluar scatternya nih. Keluar, datanya bentuknya gini. Nggak linear kan? Nggak bisa pakai apa namanya, regresi. Jadi datanya yang ini nih, yang tanda tanya. Kalau kita cuma lihat tetangga terdekat, which is yang warna ungu, berarti dia sultan. Terdekat nih kan, oh sultan. Oke, itu kesimpulannya kalau pakai cuma satu tetangga terdekat. Ini kan, determining the class using first KNN atau first nearest neighbor. Cuman kalau dia pakai tetangga terdekatnya di rata-ratain dari 1, 2, 3, 4, 5 di rata-ratain ini, dia dapatnya bukan total service, bukan sultan, tapi cuman plus service. Lebih akurat dong, karena dia pakai banyak data untuk melihat dia itu sebenarnya di mana. Ya kan? Kalau cuma satu, oh paling dekat ini. Tapi kalau gabungan dari 5, oh dia sebenarnya cuma plus service. Pak, seberapa banyak yang harus dipakai?
Sebenarnya sih bebas mau pakai semua gitu ya, semua titik dijadiin untuk nentuin dia bisa. Cuman unnecessary sama kayak tadi kan. Pak, faktor penentu dapat nilai bagus apa? Banyak kan, bisa cuaca gitu kan, musim buah-buahan apa gitu kan. Tapi kan nggak penting gitu. Pengaruhnya ada tapi kecil gitu. Jadi tinggal dilihat. Biasanya nih kalau secara visual, ini kalau udah ngelewatin batas, ini kan nih satu titik, udah ngelewatin ini titik, ini udah nggak penting yang ini, udah tinggal dia aja gitu. Toh misalnya ke sini gimana, orang udah ada dia kok. Ke sini kalau yang red say biru ya basic service belum ada kan. Tapi ini boleh kalau misalnya mau nih kan. Tapi biru sini juga ada gitu kan. Jadi intinya nentuinnya KNN-nya berapa? 2, 3, 4, 5. Nah, itu nanti ada namanya elbow method. Jadi kita nyuruh komputer ngelakuin mulai dari satu. Pokoknya lakuin. Efeknya gimana kalau satu, dua, hasilnya gimana gitu ya. Kalau satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi jangan sampai 1000 gitu, enggak. Biasanya sampai satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Sampai 8 deh. Nanti dilihat efeknya. Nah, jadi KNN itu adalah metode untuk mengklasifikasikan case berdasarkan kesamaan dari other case. Ini tanda tanya nih kan. Belum tahu dia kemana nih. Ini case-nya kan, case-nya ada yang total service, ada yang plus service, udah gitu. Ini basic service kan. Dia kemana case-nya nih? Dia masuk kategori level apa nih nasabahnya? Jadi case yang dekat itu dianggapnya tetangga. Ini tetangga. Ini kagak, iya dong. Kali ini tetangga jauh benar gitu kan. Kita nggak pernah bilang Amerika negara tetangga ya enggak. Negara tetangga kita mana? Malaysia, Brunei, Papua, even Australia nggak terlalu tetangga kan. Udah ngelewatin Papua gitu kan, kita mau ke sananya, kecuali kita lewat bawah. Jadi ya setengah-setengah lah kalau itu. Itu yang tadi saya bilang nih. Ini masih setengah-setengah, bisa tergantung kita aja. Nah, ini yang tadi kan, Pak nentuin berapanya gimana? Nanti itu semua ada gitu caranya. Ya, ada kita nentuinnya jadinya K-nya berapa. Tapi kita kan nentuin jaraknya dulu nih di sini nih. Ini jarak ke dia berapa? Jarak ke dia berapa? Jarak ke dia berapa? Ke dia berapa? Ke dia berapa? Itu pakai Euclidean kan. Jadi kalau misalnya cuma satu dimensi, ya udah tinggal kan, kalau segitiga kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kalau ini kan cuma satu dimensi, bukan cuma titik sama titik. Jadi cuma tinggal dilihat dari selisih berdua dikurangin, kemudian dikuadratkan baru diakarin. Kenapa dia dikuadratin? Supaya kalau selisihnya minus tetap akan jadi plus. Kenapa harus diakarin? Supaya dia normal lagi. Karena kan ini kita bengkakin kan. Dipangkatin kan berarti di magnify gitu kan. Diperbesar. Supaya kita bisa kelihatan perbedaannya. Tapi kalau udah diperbesar, kita normalin lagi, diakarin gitu. Dapatlah di sini. Udah selisihnya dikuadratin kemudian diakarin, dapat angkanya 4. Nah, kalau dia bentuknya 2 dimensi, ya gini gitu kan. Udah ada 2 yang kita mau lihat, itu ini baru kelihatan nih Euclidean-nya nih. Berarti H kurang H kuadrat. Ditambah nih A kuadrat tambah B kuadrat kan. Karena kita nyari C kuadrat. Ini kita tahu, ini kita tahu. Ini kuadrat, 190 kurang 200, nggak masalah. Mau minus karena akan dikuadratin ya. Dapatlah, begitu keduanya dijumlahkan kemudian diakarin, dapat 10,77 distance-nya. Pak, kayaknya rumit. Enggak, ini ngasih tahu aja, yang ngelakuin semua komputer, tapi kita harus tahu supaya ada apa-apa kita bisa mengevaluasi. Oke. Kalau 3 bisa, 3 juga sama di sini kan. Kalau 3 di ininya dimensinya tinggal dilihat di sini sama di sini. Ya itu tadi saya bilang kan, mau berapa banyak?
dimensi yang dilihat. Ya tergantung mana yang perlu gitu. Nah, kalau 3 hasilnya jaraknya segini, 11,87. Ini kan. Terus berapa K-nya nih yang optimal? Di sini kan. Jadi kalau misalnya nih, oh, kita tadi nih di sini ambil contoh lain. Tadi kan somewhere di sini ya. Sekarang ada di sini nih. Gimana? Kalau dengan 1K, dia basic service. Tapi kalau K-nya nih ada banyak, dirata-ratain, tuh 2, 3, 4, dia total service. Bedanya jauh kan? Jadi makanya kenapa bisa agak-agak bahaya gitu kalau kita cuma pakai satu. Kita cuman ngambil keputusan dari satu tempat. Lah orang inget kan, tahu nggak pernah dengar kalau di internet atau di mana ke dokter, ah masa sih coba cari second opinion deh, cari dokter kedua gitu kan. Sama kayak gini. Ya walaupun kita kalau udah second opinion nggak usah sih apa keranjingan hobi banget jadi ke dokter. Jadi cuman flu doang, ketiga dokter, 4 dokter, buang-buang duit gitu kan. Jadi kalau di sini nggak masalah, bisa gitu kan. Malah lebih teliti jadinya kita. Tapi jangan kebanyakan juga gitu kan. Nah, nentunya optimalnya berapa? Ini. Ini begitu komputer sudah melakukan K-nya 1, 2, 3 sampai 6 di sini contohnya ya. Lihat grafiknya, akurasinya di sini. Paling tinggi di mana? Itu yang diambil, berarti 4. Ini dia maksudnya. Oke. Ini dia maksudnya. Elbow-nya di mana? Ini namanya elbow method. Jadi ntar ini yang lakuin ini komputer nih. Bikin grafik ini tinggal kita lihat nih. Oh, K-nya yang bagus di sini, K4. Udah gitu doang. Jadi si ini kan continuous target untuk using KNN. Emang KNN ini kepakainya kalau tadi kan buat ngelihat ya dari mana. Sebenarnya ini kalian udah sering lihat pasti. KNN ini buat nentuin apa sih? Ngelacak posisi. Ngelacak posisi. Karena kan ya, even misalnya, jadi ya kalian jangan takut ya. Even misalnya, Pak saya nggak nyalain nggak nyalain GPS, nggak nyalain location base apa, tetap lu bisa dilacak. Dari mana? Ngelihat dari ping dari handphone sekitar. Simpelnya gitu aja bahasanya deh. Bisa tetap. Itu kepake gitu. Bahkan waktu saya sertifikasi itu ujian akhirnya tuh tahu roketnya Elon Musk kan, SpaceX. Kan dia meluncur ke atas, ntar balik lagi ke bawah, meluncur ke atas, balik lagi ke bawah, meluncur ke atas sampai ke ruang angkasa, balik lagi. Nah pas ke atas, terus turun ke bawah, kita harus bisa memprediksi dia ntar turunnya di titik mana. Karena itu memang yang dilakuin sama si SpaceX kan. Jangan gitu kan, turun naik ke atas kan nggak mungkin turun ke bawah di tempat yang sama kan. Nggak mungkin banget. Ya itu terlalu ajaib gitu. Karena kan ada arah angin, ada apa segala macam. Tapi kan jangan sampai dia turun di laut, turun di rumah orang gitu kan. Itu yang dilihat titik-titiknya mana. Pakai ini. Oke. Nah, kemudian ini terakhir evaluation matrixnya. Jadi kalau misalnya di classification, gimana kita bisa tahu kalau KNN tadi udah kan pakai elbow method. Kalau di evaluation di classification, evaluation matrixnya apa? Sebenarnya ini di statistik juga ada, saya ingat nih, si Jacquard ini ya. Jadi, kalau nih ada 2 lingkaran, dia bersinggungan di tengah. Tapi kalau misalnya dia sama sekali nggak berhubungan, Jacquard indeksnya 0. Kalau dia tumpuk, Jacquardnya 1. Jacquard yang bagus mendekati 1. Jangan 1. Kalau 1 berarti datanya sama ya enggak? Harus yang mendekati 1, bukan 1. Jadi di sini ini cara ngitungnya, ini nggak usah dilihat, wah Pak kayaknya rumit, begana, bokono, enggak. Kita lihat cuma nih angka ininya apa maksudnya. Jadi di sini, ini datanya sama sekali terpisah, nggak berhubungan, nggak berpengaruh satu sama lain. Kalau ini udah sama persis, 1, which is itu either itu datanya duplicate,
exactly sama, atau bisa juga dia nggak sama, tapi dia terlalu highly correlated banget, which is akhirnya nggak bagus buat analisa. Oke, nah kemudian tadi Jakarta udah, yang kedua adalah F1 score. F1 score itu apa? Kita pernah bahas waktu itu di fingerprint. Oh enggak, tapi bukan di sini. Nggak apa-apa, kita bahas. Ini ada true positive, false negative. True negative, false positive. Jadi true positive, true negative. Ini true positive, ini true negative gitu ya. Apa itu true positive? True positive misalnya gini. True positive dari namanya, true positive. Ini orang teroris, dituduh teroris beneran. Oke, true positive. Kalau true negative, itu orang bukan teroris, emang bukan. True negative. Gampang kan? False negative. Negatifnya salah. Dia bukan teroris. Jeger. Ternyata meledak. Teroris kan? False negative. Atau false positive gitu kan? Positif yang salah. Dia teroris. Tembak-tembakin. Ya ternyata bukan. Maaf ya, salah. Udah mati sih. False positive gitu. Jadi yang ini berdua tidak disukain, yang ini berdua disukain gitu kan. Jadi si F1 score itu nentuin precision dengan cara true positif dibagi true positif dengan false positif. Jadi untuk yang positif ini jadi pembagi untuk precision. Untuk yang recall, true positif dibagi true positif sama false negatif. Dilihat dari sininya. Untuk F1 score adalah 2 kali precision kali recall dibagi precision tambah recall. Ya ini rumus saja. Supaya kita bisa tahu di sini accuracy dari F1 nantinya segini. Tadi di sini si Jakarta ini 66. Makanya kalau di data analytics kita ngeri ngelihat akurasi 95-99%. Oh, ngeri banget. Jadi karena kita bilang ini pasti gua salah. Even gua nggak salah, model gua terlalu fokus, nggak general jadinya modelnya gitu kan. Fokus banget ke sini. Soal ini tahu banget, dapat 100, tapi begitu soalnya cuma diputar dikit, udah jadi nggak ngerti. Terlalu nggak general gitu. Jadi based on my experience gitu, average accuracy yang bagus tuh 70% ke atas ya. 75, 77, 80 bagus. Gitu. Tapi udah 95, 99, itu overfit namanya. Oke. Nah, ini baru sekarang kita akan ngomong, saya bawa si Edlingnya ke sini pertama ya. Pertama, ini punya kalian bukan? Bukan ya. Ganti dulu. Ganti dulu di hari Selasa pagi. Ini dia. Nah, kalau yang mungkin kalian udah lihat di sini ya, sesi belajarnya mana dia di sebelah sini ya. Ini kuisnya udah beda ya. Ini kuisnya udah ikut yang built-in dengan si linked dengan si Edling itu. Ini udah ada kan? Oh, udah pada ngisi kok. Oke. Nah, jadi ini yang saya pakai, itu yang pertama gitu ya. Kemudian di sini ada satu lagi yang saya baru lihat ini, iseng waktu pas malam minggu kemarin gitu kan. Ternyata, ingat kan yang presensi. Presensi itu absen ya. Absen selalu kan saya isi 100%, 100% semua. Pertama, ini ada hitungannya ternyata dia. Jadi nggak cuma dari presensi, tapi ini ada bobot penghitungan yang lain di sini. Interaksi, jadi mau download materi, mau nonton itu harus dari si Edlingnya supaya kelihatan di sini. Kemudian feedback, jadi entah di situ mau ngapain ini kayaknya ada satu yang udah ngerti nih. Jadi tinggal ngelihat dari sini, jadi itu akan membantu untuk si perhitungan ke sini. Jadi ini juga saya baru tahu nih ada beginian. Jadi saya pikir cuma dengan absensi udah selesai, ternyata enggak gitu. Ini ada algoritmanya di sini gitu. Jadi supaya kalian tahu aja. Supaya nanti itu saya bisa ngotak-atik di sini, tapi yang ini enggak.
Ini nggak bisa, dia ngelihat dari kalian gitu. Karena ini membantu saya, membantu kalian kalau nilainya itu jelek. Itu dia maksudnya. Itu yang pertama ya. Ini saya balikin dulu. Kemudian saya tuh mau ngasih tahu satu lagi di mana sih? Ini tadi udah kuis, ini udah ada lagi nggak sih di sini? Oh, ini untuk review untuk berapa lagi? 10. Kalau ini nggak perlu ya, ini masih sama semuanya nantinya seperti apa. Kayaknya di minggu kemarin masih apa udah ada dan itu nggak saya ulang tiap minggu, terutama apalagi ini karena emang materinya yang sekarang ini agak banyak ya. Kalau untuk yang di si akad itu, oh tadi ini ada yang aneh yang saya tadi belum bilang ya. Di Adlink nih ya. Di Adlink kita balik dulu ke sini. Ini ada yang aneh nih. Ini bisa beda sendiri. Padahal sebenarnya semuanya settingannya sama nih. Ini kan di settingan di Adlink nggak ada. Nah, di si akad ada. Tapi di si akad sama. Kita lihat si akadnya saya nih ya. Hap. Ini kita ke beranda nih ya. Ini untuk hari ini. Kalau kita misalnya mau ngeliat buat hari ini. Oh, jangan yang hari ini. Kita lihat yang kemarin deh, Senin ya. Terapkan. Ilih. Orang udah pilih ini kok. Ini suka aneh dia. Tokennya ya udahlah nih. Ini ya. Ini kita ambil contoh misalnya yang ini. Yang kemarin hari Senin pagi. Ini kan ada di sini. Dia bentuknya apa? Itu terlihatnya dari sini. Dari sini. Ini sama semua nih. Ini juga yang ngeset juga mereka kan. Sama semua. Tapi tiba-tiba satu ada yang beda dong tadi. Cash method gitu kan. Saya juga bingung. Ada apa sih? Dari mana ngesetnya? Coba deh sudahlah. Itu cuman pengen bilang itu aja. Jadi apa? Memang di sistem ini tidak sempurna dan sebenarnya masih aneh sih kalau saya bilang, cuman ya udah kita mau bilang apa gitu kan, karena toh memang ini yang kita punya, ini yang kita pakai sekarang, jadi supaya kalian nggak kaget aja gitu. Jadi saya berusaha menjelaskan algoritmanya karena ini efeknya ke nilai gitu. Oke, nah ini udah pembagian kelompok udah. Nanti di minggu depan kita akan ngomongin si association rules mining. Kalau kita udah ngomongin clustering, classification, regression juga udah. Baru nanti association rules. Gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada, oke. Terima kasih atas atensinya. Itu aja. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan di tempat waktu yang sama. Tapi kalau enggak, nanti saya kasih tahu. Oke, terima kasih atas atensinya. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.